Ya, shalom semua. Yuk, hari ini kita mau baca kebijaksanaan Salomo yang kedua. Di mana yang pertama itu saya agak bingung sih. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang ngerti bisa komen, kasih pencerahan sama saya. Nah, sekarang kita baca yang kedua ya. Karena angan-angannya tidak tepat, maka berkatalah mereka satu sama lain, pendek dan menyedihkan hidup kita ini. Dan pada akhir hidup manusia tidak ada obat mujarab. Seseorang yang kembali dari dunia orang mati tidak dikenal. Serba kebetulan kita dijadikan, dan kelak kita ini seolah-olah tak pernah ada. Asap sajalah nafas di dalam hidung kita, dan pikiran hanya merupakan bunga api dari denyut jantung kita. Agak bingung juga ini tiba-tiba bercerita tentang apa ini teh. Kan kalau yang pertama itu nya-nya tuh besar, berarti dia menceritakan tentang Tuhan ya. Gimana ya? Pusing, asli pusing. Terus ini tiba-tiba ini nggak ada penjelas Amsal atau pengkhotbah. Siapa yang berkata mereka satu sama lain itu siapa gitu ya? Apakah hikmat gitu? Apakah pengetahuan? Tapi kalau hikmat pengetahuan rasanya tidak mungkin pendek dan menyedihkan hidup kita ini, karena mereka adalah hikmat, mereka adalah pengetahuan. Atau mereka menceritakan hidup manusia mungkin. Hidup manusia itu pendek dan menyedihkan mungkin ya, menceritakan tentang kehidupan manusia. Serba kebetulan kita dijadikan. Saya tuh pernah baca atau dengar, semua itu tidak ada yang kebetulan, tapi semua itu sesuai dengan perintah Bapak, kehendak Bapak. Jadi nggak ada yang kebetulan, tapi di sini dibilang serba kebetulan. Ya mungkin yang kemarin saya ngomong kan, satu ayat itu bisa bertolak belakang ininya, pemaparannya apa asli itu. Kok saya jadi dong-dong begini? Pengertiannya bisa bertolak belakang ya, mungkin ini juga satu ayat bilang semua nggak kebetulan, semua itu ada sudah direncanakan, tapi di sini dibilang serba kebetulan gitu. Kita dijadikan ini apakah hidup manusia ini serba kebetulan atau gimana? Terus tapi tiba-tiba juga, dan kelak kita ini seolah-olah ada. Oh ya mungkin bisa jadi kita hidup hanya 80 tahun, terus seudahnya ya kita dilupakan. Ya mungkin sih bisa jadi ya, manusia ya. Asap sejalan nafas di dalam hidung kita, dan pikiran hanya merupakan bunga api dari denyut jantung kita. Ya mungkin ya, kalau saya pikir sih ini adalah penulis itu menceritakan tentang kehidupan manusia mungkin ya, kalau pendapat saya. Setelah padam maka tubuh akan menjadi abu. Ya itu kan benar kan. Dan rohnya akan disebar-sebarkan bagaikan udara yang halus. Rohnya disebarkan
Nah kan bingung lagi kan. Soalnya saya tuh didoktrin, bukan didoktrin ya, karena banyak sekali gitu pengkhotbah yang bilang ya kalau roh mah akan kembali kepada Bapa langsung. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh kembali menjadi abu. Jiwa itu kehidupan kita bisa ke surga, bisa ke neraka. Nah, kalau roh itu akan kembali pada Bapa karena yang punya roh itu Bapa, yang menghidupkan manusia itu roh. Itu suci dan akan kembali kepada Bapa. Nah, ini sedangkan di sini rohnya akan sebar-sebarkan bagaikan udara yang halus. Bingung juga sih. Maka lambat laun nama kita pun terlupa pula. Nah, iya kan, yang tadi saya sempat singgung ya, kehidupan manusia ya. Kita hidup 80 tahun ya udah pasti terlupa ya. Ya kecuali ya kayak misalnya Bruce Lee mungkin ya, Marilyn Monroe mungkin. Ya itu. Tapi ya kalau 1000 tahun lagi juga kayaknya ya nggak tahu juga ya. Karena kalau kayak Musa, Firaun gitu namanya juga sudah ribuan tahun juga masih tetap dikenang sih ya. Ya emang tergantung inilah kehidupan kita sih. Nama kita akan terus abadi atau dilupakan ya tergantung kehidupan kita sih. Dan pekerjaan kita tidak seorang pun ingat kepadanya. Laksana jejak awan hidup kita berlalu, bagaikan kabut menghilang dan dienyahkan oleh sinar matahari terkena oleh panas teriknya. Umur hidup kita merupakan bayang-bayang yang berlalu, dan akhir hidup kita tak dapat ditunda karena sudah dimeteraikan dan tak seorang pun dapat merubahnya. Jadi marilah kita menikmati hal-hal baik yang masih ada dan bergegas menggunakan alam seperti di masa muda. Marilah kita memanfaatkan air anggur yang mahal serta wangi-wangian sepuas-puasnya dan bunga musim semi janganlah kita lewatkan. Marilah kita mengenakan karangan kuncup mawar sebelum menjadi layu. Nah ini saya tiba-tiba ini bertolak belakang dengan kitab pengkhotbah, di mana kalau kita pengkhotbah itu terkesan selalu negatif. Jadi apa ya? Semua sia-sia. Baiklah kita di rumah duka daripada di rumah pesta yang kayak gitu-gitulah. Tapi di sini justru kita ya menikmatilah hal-hal yang masih ada. Nah ini juga hanya saya tidak akan menjatuhkan satu sama lain atau membenarkan, maksudnya membenarkan ya Alkitab ya kebenaran, maksudnya tuh ya maksudnya membenarkan satu tapi menyalahkan yang lain lah gitu. Tapi saya tidak akan seperti itu karena banyak sekali ya udah berulang kali ya saya ini satu ayat bisa bermakna berbeda-beda bahkan bertolak belakang. Bahkan ada ayat yang satu ngomong A tapi ayat yang satu ngomong Z gitu. Tapi itu akan saling melengkapi gitu, bukan malah saling menjatuhkan satu sama lain karena ya nggak mungkin kitab ya Alkitab itu menjatuhkan ayatnya perang ayat gitu ya nggak mungkin. Ini bisa jadi pengetahuan tambahan referensi. Ini saya senang sekali kalau ada yang untuk menambah pengetahuan meskipun itu bertolak belakang. Itu kalau saya itu
asik lah, seru, jadi menambah hikmat lah gitu. Di antara kita jangan seorang pun mengelakkan diri dari kesukaan kita. Hendaklah di mana-mana kita tinggalkan tanda-tanda keriangan kita, sebab itulah bagian dan nasib kita. Sifat orang fasik terhadap orang benar. Mari kita menindas orang miskin yang benar. Jangan kita mengasihani janda, dan jangan peduli akan uban orang yang lanjut usia. Nah, kalau kalian orang fasik ya berarti sifat kalian itu seperti ini. Ya, udah orang miskin dibejek-bejek pula, keadilan bagaimana, tajam ke bawah ke atas, ya itu berarti sifat-sifat orang fasik ya. Kekuatan kita hendaknya menjadi kaidah keadilan, sebab yang lemah ternyata tidak berguna. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ya, ini mah udah jelas ya. Pak Jokowi, Ahok, semua yang baik-baik pasti dihadang gitu. Pasti banyak haters. Udah segitu mereka berjuang bagi bangsa, ya tetap aja ya namanya juga orang fasik ya. Orang fasik mah pasti males sama yang namanya kebenaran gitu. Jadi ya orang seperti Pak Jokowi, Pak Ahok itu pasti dijegal. Yang membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Wah, ya ini banget lah. Semua kedokan agama semua menyebut ya kalau di sini bukan anak Tuhan sih, tapi ya dalam tanda kutip lah ya, dalam tanda kutip anak Tuhan ya. Semua berkedok agama ya, dia yang benar karena Tuhan ya, merasa Tuhan di pihak saya gitu, harus dibela gitu, membela ya dalam tanda kutip ya, saya anak Tuhan, mungkin kayak gitu ya. Saya jadi pengen ketawa sendiri, tapi ternyata orang yang kayak gitu ya orang fasik gitu. Bagi kita ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya ya. Kalau saya pikir sih ya, kalau orang yang berdiri dalam kebenaran ya pasti dipandang aneh, dipandang lain ya. Orang semuanya korupsi, loh kok lu sendiri enggak sih? Dicap orang aneh, orang yang berlainan gitu. Semuanya nyontek, loh kok lu enggak sih? Wah, ini aneh, lain ini. Makanya dia merupakan celaan. Berat rasanya bagi kita. Melawan orang benar itu rasanya berat bagi orang fasik. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Ya, kita dijauhi seolah-olah najis ya. Udah biasa dianggap najis, dianggap kafir segala macam ya. Memang sudah dibuatkan di sini ya, berarti kan. Tapi ya ini akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Amin, amin, amin ya. Endingnya jelas happy ending. Mungkin
Mungkin bukan di sini, mungkin ya berharap juga di sini juga sih, cuman ya lebih berharap diakui Bapa di surga lah. Ya meskipun ya berharap juga di sini juga bahagia itu endingnya. Coba kita lihat apakah perkataannya benar dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawan. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Ya ini agak ngeri juga sih. Haleluya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Ya, para martir, ya begitulah. Kalau berhadapan sama orang fasik ya siap-siap jadi martir sih. Orang fasik keliru. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat. Karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Ya, mereka memang berangan-angan terus, berhalusinasi, mereka sesat. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Ya, mereka sok-sokan tahu, mereka sok-sokan belajar kitab lain, tapi mereka itu semua tersembunyi bagi mereka. Ya, ada ayatnya juga kan, tersembunyi bagi mereka. Mereka nggak akan tahu rahasia-rahasia Allah. Mereka boleh belajar, mereka boleh baca, sampai-sampai lebih jago dari umat Kristiani sendiri. Tapi mereka nggak akan tahu, mereka tidak akan dibukakan gitu, rahasia-rahasianya. Jadi kalau mereka salah pun ya mereka pakai otot, mereka pakai emosi, mereka pakai urat aja udah. Nggak pakai hikmat, nggak pakai pikiran, mereka pakainya urat, pakainya teriak-teriak gitu. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Ya ini cukup seru sih, menceritakan tentang kehidupan manusia, perlakuan orang fasik terhadap orang benar, tapi endingnya pasti mereka keliru, endingnya orang yang benar pasti akan diakui oleh Bapa gitu. Ya kita lihat saja di endingnya gitu kan. Mungkin kita nggak bisa menang di sini, nggak bisa menang sekarang. Ya kita lihat saja endingnya gitu. Ya tapi ya memang berharap juga sih kita memperoleh kemenangan di sini juga. Iya. Gimana Tuhan ya? Ya kita berharaplah menang di sini dan menang di ending. Menang di awal, menang pertengahan, menang di ending. Karena kita diciptakan sebagai pemenang. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.